Seluasnya lautan, seluasnya biru di atas. Cuma pandanganku cuma satu. Aku lahir ke dunia ini penuh kasih sayang sama saudaraku yang insan dan yang berbulu kasar. Aku tahu dia nundukkan diri dia ke bawah, mencari seorang sejati di dalam dirinya. Dia ingin seperti diriku. Tapi dia banyak omongan. Telurnya pun banyak. Aku mau bertanggung jawab. Karena aku ini seperti bumi yang nyata. Bumi memanaskan suatu dalamnya. Tapi aku harus memanaskan juga tubuhku yang nyata dan fakta. Kalau tubuhku hancur, berarti tidak ada dong ada dalam dirimu. Aku ingin melewati yang surga yang hancur, yang kosong tidak ada kehidupan. Kalau aku sudah fakta melihat tidak ada kehidupan, hanya hiasan aja, berwarna-warni, aku tidak terima. Apakah aku tidak terima? Karena temanku pernah di sana, saudaraku pernah di sana, karena sudah diajak. Memang aku berdiri, waktu dulu aku tidak punya akal. Tapi aku punya rasa cinta, rasa kasih sayang diriku sama dia. Karena aku ingin sempurnakan dia dalam tubuhku. Dengan saksiku 4. Api yang di bawah adalah api kehidupan diriku. Yang aku tidak mau dia kering di bawah bumi yang nyata. Aku tidak mau dia hidup di air asin seperti keringat dia tidak pernah habis. Aku ingin dia seperti keringatku yang sehat. Aku sayang dia, aku cinta dia. Tiada lagi yang kusayangi, hanya dia. Batang pohon yang Adam sebagai saksiku yang hidup kekal selama-lamanya. Memang dia tidak berbuah, tapi aku buah hasil ibu kandungku dan ayah kandungku. Aku harus bertanggung jawab dong. Kalau aku punya surga, berarti aku punya nikmat. Kalau aku punya nikmat, punya rasa. Nikmat itu dari saudaraku yang nyata dan padat yang aku makan. Aku memang kejam, tapi kejam itu lebih kejam engkau ya sang muliaku. Engkau tidak memberikan rasa, sedangkan engkau memberikanku rasa. Apabila aku punya rasa, apa bedanya dengan hewan yang nyata? Yang berteriak melolong. Yang punya rasa. Seperti yang ada makan di bawah bumi, babi. Seperti kucing pun punya rasa. Dia makan suatu temannya yang sama-sama terjadi. Yang kecil dimakannya, ikan pun dimakannya. Tapi tetap aja dia berbulu. Apa bedanya dengan diriku berbulu? Tapi diriku punya akal. Aku tidak terima sang Agung. Kalau tubuhku hancur, berarti buat apa ada bumi tergantung? Kalau bulan tergantung, buat apa ada? Buat apa ada yang kosong-kosong? Tidak perlu diriku yang kosong-kosong. Aku akan menghidupkan lagi kembali dengan jiwaku, dengan rasaku, dengan cintaku. Ku kembalikanlah dia ke surga, digantikan. Perjanjian digantikan. Ajablah ke bumi. Bumi hanya satu tunggal. Kehidupan yang suci yang abadi. Memang dia tidak bisa berkata, main rasa. Main rasa, diinjak, dipatuk, dibolongin. Dia merasa ikan itu sembunyi dalam goa. Ikan itu ditutup dengan telur-telur dia. Dia pun tidak mengenal lagi, cuma diberi keindahan aja. Kerang-kerang, karang-karang aja. Di situ saling makan. Kalau yang besar, makanlah dia. Kalau saya makan masih ada, saudaraku, ikutlah dengan diriku.
Tapi kenapa beda? Kalau ku beda, berarti diriku tidak ada kekuatan dong. Seperti yang diciptakan engkau. Dari orang tuaku. Aku ingin sekali mencintai dia sampai tulus jiwaku, sampai dia mengatakan amin. Sepanjang jalanku. Sepanjang keindahanku. Sesuai Sang Empat Tunggal yang Maha Tahu, yang Maha memiliki segalanya, yang menciptakan air, yang menciptakan angin, yang menciptakan bumi yang nyata dan fakta, saksi diriku. Dan aku pun melihat yang nyata dan fakta. Suatu api yang naik ke atas. Yang nyata. Dari gunung Merapi. Lapanya adalah suatu lapa dia. Merah. Tapi aku adalah suatu darah ibu kandungku dan ayah kandungku. Kugabungkanlah diriku bersama temanku, saudaraku. Yang di bawah lautan. Yang di bawah sungai. Yang di bawah atas daratan dan di atas. Apa bedanya? Dia bisa terbang. Sedangkan aku tidak bisa terbang. Kalau dia bisa terbang, berarti aku bisa sempurna tanpa terbang. Akulah diangkat dia. Sang empat itu. Sang tunggal. Apa gunanya hampa? Apa gunanya ada udara? Apa gunanya ada air di atas sampai ke surga? Berarti jantungku pun sama. Setiap aku minum, pasti ada stopnya. Setiap aku makan, pasti ada stopnya. Sesuai air pasang surut. Kalau pasang surut air, berarti kosong dia di bawah bumi. Berarti apa gunanya bulan? Bulan adalah suatu pandangan diriku. Suatu jangan sampai diriku hilang. Timbul, hilang, timbul. Percuma diriku hidup. Aku bertanggung jawab di bumi ini tanpa memandang siapapun. Aku memandang suatu hewan, tumbuhan, sempurnalah engkau hewanku, adalah suatu sahabatku, namaku adalah Amin. Ayah mulia Muhammad Isronur. Kugambarkanlah engkau sahabatku yang sejati, engkaulah yang mengatakan nanti suatu ku pergi pulang. Ada yang meneruskan diriku, tapi diriku tidak butuh bantuan. Tapi diriku percaya karena saksiku dengan air yang suci, karena dia mengatakan, akulah yang mengantarmu. Yang lebih mulia lagi. Tanpa air tidak sampai ke surga. Karena walaupun kecil, tapi diangkat dengan kekuatan diriku. Terima kasih Sang Agungku, Sang Muliaku. Kalau begitu, artinya aku bolehkah memberikan suatu ilmu kepada manusia yang nyata? Stop. Laki-laki harus berdiri sendiri. Karena dia membuat suatu cerita tanpa patah. Semuanya dihina, dikatakan kasar dalam dirinya, dikatakan diri dia, setiap dia makan pasti ada kesempurnaan dirinya. Tapi dia tidak sadar dalam diri dia mengatakan kata-kata yang tidak sempurna di dalam suatu yang kuberikan yang nyata dan fakta untuk kebaikan bumi yang nyata dan fakta, tapi dia rekayasa. Wajar dia tetap di bumi kecuali dia merasa benar dalam diri dia. Dia bisa membuat kata-kata indah, bisa menjanjikan orang yang kata indah, tapi terbukti dia tetap sakit. Dia bagaimana Sang Agungku, Sang Muliaku? Biarlah dia mencari seperti air pasang membawa kotoran. Air pasang membawa keindahan. Air pasang membawa ketenangan. Angin datang, di dalam perkataan dia berbohong. Angin turun, memutar satu kotoran yang sampah yang putar. Jangan sampai ingkar janji dengan hewan dan tumbuhan. Apabila dia ingkar janji, berarti dia tidak ada pendirian dilahirkan di muka bumi tanpa ibu dan ayah kandungnya. Kalau tanpa ayah, ibu dan kandungnya, tidak mungkin perantara itu ada dirinya. Karena diri dia itu dari turun ke turun ke turun ke turun. Biarkanlah dia berdiri sendiri, jangan sampailah kamu melajari lebih dalam, karena kedalaman itu artinya tidak melihat lagi gelap.
Berikanlah dia ketenangan dulu di dalam diri dia supaya dia melihat berwarna-warni di alam atas. Alam yang kubukakan, alam yang kusempurnakan, alam yang indah seperti dia melihat tubuhnya manusia berbaju. Bukan tubuh manusia yang terbuka. Tubuh manusia yang terbuka itu adalah suatu pandangan yang salah waktu dia lahir, tidak ada berbaju, tapi indah di matamu waktu dia kecil. Terbuka tubuh itu adalah suatu keindahan ibu kandungmu yang keluar dirimu sendiri. Tanpa diri kamu tidak akan sempurna di muka bumi, tanpa diri kamu akan sempurna dalam kehidupan tumbuhan dan hewan itu. Dan sempurnalah dia dididik dengan satu pasangan. Sesuai yang ku gambarkan adalah suatu dalam putih. Putih roh ibumu, putih roh ayahmu, biru roh ibu kamu. Sempurnakanlah bukan dalam dirimu, tapi dirimu adalah suatu perwakilan. Aku tidak mengharapkan diri kamu. Aku tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Belas kasihan itu adalah suatu tanggung jawabmu yang diberikan makhluk dan insan. Sempurnakanlah, jadikan manusia yang sempurna. Dudukkanlah dia di dalam suatu sel-selmu yang nyata. Di dalam suatu sel itu adalah suatu bolong pori-pori yang akan menghidupkan dia. Wajar dia di dalam dikurung dalam diri kamu sebatas nikmat kamu. Jangan sampai dia memasuki hati kamu. Hati kamu adalah satu lambang hati yang sudah diambil oleh ibu-ibu yang tidak ada daya, tapi dia akan sempurna karena kamu masih hidup yang nyata dan fakta. Itulah sebagai contoh kamu di dalam ibu kandung kamu. Tanpa dia, tanpa ibu kandung kamu, tidak mungkin dia sempurna di bawah bumi ini. Setiap manusia yang kuberikan keindahan, dialah yang kusayang, dialah yang kucinta. Dia adalah suatu yang mengeluarkan manusia yang nyata dan fakta. Bangkitkanlah dia, sempurnakanlah dia dengan kamu sempurnakan ibu kandungmu dan ayah kandungmu. Kamu sebagai contoh yang pertama kali, yang kamu naikkan kedua kali. Di mana sang kuasaku? Patahan tanganmu, kiri dan kanan, utara dan selatan. Yang selatan tidak ada kehidupan. Ambillah suatu timur dan barat. Utara itu memandang suatu ibu yang di bawah kuburan. Di dalam pandangan satu pandanganmu adalah ibu kandung kamu dan ayah kandung kamu. Tapi dia belum waktunya. Karena dia adalah suatu yang tidak ada birahi lagi, yang tidak ada mampu lagi berdiri, supaya kamu sempurna. Janganlah kamu berdiri dalam suatu nafsu kamu. Apabila kamu berdiri satu nafsu, hancurlah diri kamu sama bumi yang nyata dan fakta. Hormatilah ibu kandungmu, cintailah ayah kandungmu, seperti dia tidak ada. Surga tidak menyediakan suatu dalam hubungan cinta. Surga itu adalah suatu rasa, di dalam rasa sempurnakan di bumi dulu, barulah aku memberikan kamu surga yang nyata dan fakta. Tanpa kamu tidak ada surga, tanpa dirimu tidak ada kebenaran jalannya. Tanpa dirimu tidak akan sempurna di muka bumi, tanpa dirimu tidak akan indah dalam pergaulan, di dalam suatu cinta. Cinta adalah suatu cinta yang abadi, bukan cinta dalam kepalsuan. Kepalsuan itu bisalah suatu janji. Janjinya adalah saksinya angin yang nyata. Jangan sampai angin itu menembus ke diri manusia itu. Jangan sampai angin itu memutuskan jantungnya tidak ada napas. Apabila tidak ada napas, berarti angin tidak restu, penciptanya tidak restu. Tidak mungkin keringatmu keluar tanpa angin. Tidak mungkin cahaya itu menerangi diri kamu. Hanya kuberi satu kali, siang dan malam. Siang adalah suatu yang kau cari rezekimu sendiri. Malam adalah suatu tidurmu yang kamu lelah di siang hari. Tidurlah kamu dalam kehidupan kamu, sempurnakanlah diri kamu, memikirkan saudara kamu, hewan dan tumbuhan itu. Sempurnakanlah dia, jangan sempurnakan dia
di dalam tangan dalam jualan dirimu. Apabila kamu jual diri kamu, tidak ada harganya diriku. Sempurnakanlah manusia itu. Apabila kamu ingin sayang, cintailah dia dulu, insan dan makhluk. Sempurnakanlah dia, makan dulu, barulah dia sempurna dirinya akan ku jalankan ke jalan sang empat yang tunggal. Aku yang maha penguasa, aku yang maha tahu segalanya. Tanpa dirimu bercerita dengan diriku, tanpa dirimu berkata geretek di hatimu, tapi hatimu penuh kasih sayang dengan yang kuciptakan di muka bumi ini. Hanya satu, Adam yang berdiri, ada satu pohon yang indah, istrinya adalah satu buah-buahan yang nyata, anaknya adalah satu sayur-sayuran yang nyata. Fakta, sempurnakanlah dia, berilah tahu dia, seperti dirimu memberi tahu kepada insan dan makhluk. Apabila dia tidak terima, itu urusan pribadi dia. Kalau dia terima, itu suatu dalam jiwanya sendiri yang kusuruh merasakan tobat dia di dalam tubuh manusia yang nyata. Jangan sampai dia mengatakan lagi kata-kata yang tidak wajar dalam dirinya yang kuajab. Itu.